We are what we believe. Selama masih ada tarikan nafas, berjuanglah. Ya, oke. Gampang ya, makin lama makin gampang kan. Jadi 45 detik, bisa 60 detik, bisa kemudian 75 detik juga bisa. Jika konsepnya penyikapan sikap mentalnya sudah benar, bahwa kita sedang berada dalam, kita sedang mengkondisikan untuk nyaman pada ketidaknyamanan. Jadi kita jangan melawan, ya udah nikmati aja dengan senang gembira bahwa memang ya udah kita kehilangan penciuman 2-3 hari paling lama juga anosmia 4-5 hari lah paling lama itu juga. Nggak sampai seumur hidup kan. Iya 4-5 hari ya dinikmati saja. Tapi ikhtiar tetap jalan. Kemudian jadikan patokan standar ujinya ritme 55 bagi diri kita sendiri ataupun teman-teman yang kita tahu sedang ada masalah begitu ya. Kalau batu ujinya itu tidak bisa 55, langsung turunkan ritmenya ke 33 atau 22. Pelan-pelan dinaikkan sampai mencapai standar 55. Kalau udah bisa 55, udah pasti kesananya pasti bisa. Apapun gejala yang dialami. Begitu. Mungkin agak-agak sedikit demam, ya sudah minum obat demam. Insya Allah nggak ada pemberatan gejala. Kalau 55, 10-10-nya masih lancar. Seperti itu. Ya, jadi kita sikapi. Rasanya nggak nyaman pada saat napas. Ya pasti. Karena kita sedang berada pada kondisi stres. Ya kan? Kita sedang berada dalam kondisi stres. Nah, ngomong-ngomong stres, kita akan ulangi lagi review sedikit ya. Kita ulangi sedikit saja mengenai stres. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita lihat mengenai stres. Mana ini stres ya? Nah, ini dia. Saya ulangi aja singkat-singkat ya. The power of stress. Jadi bener nggak sih stres itu bikin sakit gitu kan? Jadi penyakit, jadi musuh, bahkan bikin mati gitu ya. Ya selama kita sikapi dengan benar, nanti kita akan lihat jawabannya. Pertama adalah masalah stres dan keyakinan. Jadi ada studi di Amerika terhadap 30.000 orang dewasa selama 8 tahun. Jadi ini studinya besar sekali. Menanyakan 3 hal berikut. Apakah Bapak Ibu mengalami banyak stres dalam kadar yang tinggi, menengah, atau sedikit, atau hampir tidak ada dalam 1 tahun terakhir? Kemudian membandingkan data itu dengan data kematian dari National Death Index. Hasilnya, mereka yang mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan risiko kematian sebesar 43%. Gitu ya. Jadi mereka yang stres terjadi peningkatan risiko kematian sebesar 43%. Ya. Tetapi, ini ada tetapinya. Jadi jangan lihat angkanya dulu, serem nih 43% kan. Nyaris separuhnya. Ada tapinya. Tapi hal itu terjadi hanya pada mereka yang percaya bahwa stres berbahaya bagi kesehatan mereka. Jadi mereka yang contreng stresnya bikin mati, mati beneran. Mereka yang contreng stresnya bikin sakit, sakit beneran. Studi ini mengubah sudut pandang psikolog di sana dengan cukup signifikan. Gitu. Jadi apa yang mereka contreng itu yang mereka pilih. Makanya dalam prinsip gelombang itu kita membangun frekuensi. Ketika frekuensi keluar dari jantung kita, dari otak kita, maka frekuensi ini akan berpendar gitu ya di alam, di semesta, kemudian dia akan mencari frekuensi yang sama. Jadi kalau yang muncul adalah ketidakyakinan, ya udah kita akan ketemu dengan ketidakyakinan seumur hidup. Kalau kita ketemunya dengan ketakutan, yang kita munculkan adalah ketakutan, ya kita akan ketemu dengan ketakutan seumur hidup. Karena frekuensinya begitu. Jadi saya enggak percaya ada orang yang enggak bisa berubah, itu enggak percaya. Berarti dia menghendaki untuk tidak berubah, itu aja. Kalau dia menghendaki berubah, mesti frekuensinya akan berganti. Ini kan prinsip orang hijrah kan. Penjahat nih, kemudian jadi orang baik. Dia hijrah, berarti frekuensi dia pindah. Dan nggak mungkin balik lagi ke sebelumnya. Kalau dia masih pengen jahat, ya dia nggak mungkin pindah. Seperti itu. Jadi kalau kita memilih untuk ragu, nggak yakin dengan kehidupan kita sendiri, misalnya nggak yakin dengan kesembuhan dan sebagainya, ya udah itu yang didapatkan. Seperti itu. Ya seperti studi ini, studinya besar sekali. Kemudian kita lihat stres dan perubahan mindset. Jadi ada studi di Harvard, peserta ini diberitahu, jadi dia tuh nanti disuruh naik panggung gitu ya, kemudian disuruh ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit lah, yang nggak mungkin dia bisa jawab. Ya kayak saya ditanya tentang bagaimana cara kerja mesin BMW, saya nggak bisa. Begitu saya naik panggung ditanya begitu, saya keringat dingin. Jadi studinya ini menarik. Peserta diberitahu bahwa respon tubuh terhadap stres itu memiliki manfaat yang baik
bagi tubuh sebelum dilakukan social stress test. Meminta peserta untuk mengatur pada pikirannya, jadi pada pikirannya ya, bahwa kondisi stres itu justru akan memberikan manfaat pada tubuhnya. Jadi misalnya kalau jantungnya berdetak lebih cepat, berarti dia siap melakukan aksi. Jika peserta bernapas dengan cepat, itu tidak masalah, sebab itu adalah kondisi di mana oksigennya akan dikirimkan lebih banyak ke otak. Pokoknya semua apa yang dia alami di badannya itu disikapi dengan positif dan bijaksana, kira-kira begitu tuh. Ini agak beda dengan positif toxicity ya, ini agak lain. Ini ceritanya perubahan mindset. Kemudian peserta diminta memandang pokoknya semua kondisi stres yang dialami di panggung itu justru akan meningkatkan kemampuan penampilan mereka. Meningkatkan endurance-nya, kesadarannya, meningkatkan metabolisme, segala macam, pokoknya semuanya positif, still yakin aja lah, kalau kita kan begitu, sing penting yakin. Kira-kira begitu tuh. Nah, hasilnya, kondisi umum pada saat jantung kita menghadapi stres adalah detak jantung lebih cepat, pembuluh darah menyempit. Ini kondisi umum ya. Ini kondisi umum. Kemudian, ya jantung menyempit. Kondisi jantung saat stres dipandang dan dihadapi sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan, menyehatkan, menggembirakan. Gitu. Stres tapi ya tetap senang, gembira, sukacita gitu. Karena dia menerima, mindsetnya benar, sikap mentalnya benar. Hasilnya adalah detak jantungnya sama cepatnya, pembuluh darahnya melebar. Ajaib kan? Jadi hanya dengan merubah mindset saja terhadap stres terjadi perubahan secara biologis. Ini bisa dilihat jurnalnya, ini bukan kata saya begitu. Ya saya ngalamin sendiri. Jadi kalau kita stres kemudian betulan kita diposisikan sebagai stres seperti konsep CEO yang kemarin saya jelaskan itu, ya udah stres beneran. Jadi nggak heran orang stres itu ya cepat tua, gampang mati kan gitu. Iya, pembuluh jantungnya menyempit terus. Iya. Jadi udah sikapi dengan bijaksana aja. Makanya penyikapan mental itu sebelum kita berlatih olah napas atau sebelum bertemu dengan intermittent stress itu harus dijelaskan dan penting sekali. Oke, kita lihat lagi studi yang ketiga. Jadi yang pertama studinya hubungan antara stres dengan keyakinan, kedua antara stres dengan menolong orang, ya, dan yang ketiga antara stres dengan yang ketiga ini stres menolong orang. Ada studi di Universitas Buffalo. Studinya cukup banyak, sekitar 1000-an orang dewasa di Amerika dengan usia 34 hingga 93 tahun. Memberikan 2 pertanyaan. Seberapa besar stres yang dialami pada tahun terakhir? Kemudian berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain, seperti saudaranya, temannya, tetangganya, atau mereka yang tergabung di komunitas. Jadi pertanyaannya itu. Kemudian seperti biasa, di data berapa angka kematian selama 5 tahun di wilayah responden. Hasilnya, mereka yang mengalami stres berat oleh karena masalah keuangan, masalah keluarga, rumah tangga, anaknya, istrinya, ibunya, orang tuanya, kakek, nenek, kantornya, segala macam, memiliki peningkatan risiko kematian hingga sepertiganya atau 30%-nya. Jadi 30%-nya mati bagi mereka yang mengalami stres berat. Tapi, ada tapinya lagi. Hal itu tidak berlaku bagi semua responden. Mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lain lebih banyak menunjukkan statistik penurunan stres yang signifikan sehingga menurunkan drastis angka kematian hingga 0. Artinya apa? Iya dia sakit, iya dia kesulitan keuangan, iya dia mungkin di PHK, tapi dia tetap menolong orang. Dia luangkan waktu yang cukup gitu ya untuk tetap membantu orang lain. Dan orang yang seperti ini nggak mati-mati. Ya bahasa sederhananya begitu ya. Orang yang begitu nggak mati-mati, padahal dia kankernya stadium 4. Padahal dia komorbidnya luar biasa besar. Padahal dia mungkin ya banyak lah problem masalahnya begitu ya. Termasuk stres dalam psikisnya. Mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang yang lebih banyak, mungkin keluarganya, tetangganya, komunitasnya seperti yang kita sekarang ini, itu malah tidak mati-mati. Apalagi yang sehat. Ya, ini di luar takdir ya, ini statistik, kita bicara statistik. Jadi penelitiannya memang bilang begitu. Jadi menolong orang itu menyelamatkan kita. Membantu orang kesulitan itu menyelamatkan kita. Dari mana? Ya ini ada banyak faktor X, bisa saja dari doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang kita tolong gitu ya. Jadi bisa saja mungkin olah napas itu nggak ada gunanya. Nutrisi, herbal, azitromisin, whatever apapun judulnya itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena sebenarnya yang menyelamatkan kita itu doa orang yang pernah kita tolong itu tuh. Bisa saja begitu. Ya sekarang logika aja, komorbidnya tinggi, diabetes, kolesterolnya tinggi,
obesitas, jarang bergerak, malas bergerak, kena COVID, selamat. Ya terlepas takdir loh ya. Ya kita harus mesti lihat, jangan hanya melihat, woi kenapa dia bisa kok gini-gini aja, saya sembuh. Ya mungkin ada faktor X di belakang itu yang barangkali menyebabkan terjadinya takdir yang tidak terjadi pada saat itu. Itu satu. Yang kedua, ketika takdir tidak terjadi, maka ada sesuatu yang berubah di badan orang itu. Apakah itu? Nah, kita akan lihat berikutnya. Oke, jadi banyak membantu orang lain dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres. Kita lihat hormon stres. Hormon stres itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aspek individual, maksudnya adalah jika hormon stres itu keluar, maka dia hanya mempengaruhi dirinya sendiri. Jadi hormon stres keluar nih di badan saya, ya keluarnya di badan saya pengaruhnya buat badan saya aja. Nggak ada pengaruhnya dengan Pak Taju, begitu, nggak ada pengaruhnya dengan Mas Muksin, nggak ada. Pokoknya badan saya aja pengaruhnya. Yakni epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Satu lagi adalah kortisol. Ya, jadi 3 hormon ini kalau keluar berpengaruh pada diri kita sendiri. Berpengaruh pada diri kita sendiri. Oke, ini gampangnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada aspek individual dan sekaligus sosial. Apa maksudnya? Ya ini ketika hormon stres itu keluar di badan kita, pengaruhnya tidak hanya pada diri kita sendiri, juga orang lain. Ajaib kan? Jadi hebat sekali hormon stres ini. Jadi dia bisa mempengaruhi orang lain tuh. Hormon apa itu? Namanya oksitosin. Namanya oksitosin. Lihat poin nomor 6. Oksitosin dikendalikan oleh mekanisme feedback positif. Dia menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Jadi makanya tadi yang jantungnya berdetak cepat tapi kok pembuluh darahnya melebar. Ya pengaruh dari oksitosin ini. Karena mindsetnya positif. Berfungsi sebagai anti-inflamatori. Nah, jadi ketika tadi saya bilang, sebelum kita nanti latihan napas, saat tahan napas, kita harus kondisikan sikap mentalnya yang benar. Tujuannya adalah supaya rilis oksitosin. Loh mas, kalau saya sekarang nggak dengan tahan napas deh, saya pengen duduk diem, kemudian saya berpikir positif, oksitosin keluar nggak keluar. Kok bisa gitu? Karena oksitosin ada bagian dari hormon stres. Jadi kita harus stres dulu. Kita harus ada dalam kondisi stres dulu. Jadi kalau misalnya nanti pagi bangun tidur, pikiran senang, gembira, sukacita, hati riang walaupun tidak punya uang, kira-kira begitu ya. Kemudian kita duduk santai, atur napas, lalu kita smiling, kita positive thinking pada diri sendiri, senang, gembira, sukacita. Oksitosin keluar nggak? Nggak keluar, karena dia hormon stres. Jadi kita harus dalam kondisi stres dulu, tertekan dulu, baru penyikapan hatinya benar. Di situ baru oksitosin keluar. Karena sejarahnya adalah dari seorang ibu. Jadi seorang ibu ketika dulu dia melahirkan anaknya, kemudian dia fase menyusui, itu kan jam tidurnya kacau berat, itu kacau balau kan. Jadi ketika seorang ibu menyusui anaknya itu, anaknya bangun jam berapa saja, ini menurut sejarahnya, menurut data jurnalnya. Anaknya bangun jam berapa saja kan harus siap sedia. Jadi jam tidurnya kacau, jam aktivitasnya juga kacau. Tapi kenapa nggak pernah sakit orang ibu menyusui itu? Jarang sekali sakit. Karena oksitosinnya tinggi akibat rasa cintanya pada anaknya. Seperti itu, bondingnya ini tinggi, makanya oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta. Jadi selain adrenalin, melatonin, nitric oxide, kemudian asetilkolin, ada lagi oksitosin yang memiliki properti anti-inflamasi. Tapi syaratnya dalam kondisi stres, feedback-nya mesti positif. Sikap mentalnya, sikap hatinya mesti positif. Itu syaratnya itu. Karena dia bagian dari hormon stres. Nah ini menarik. Aspek sosialnya adalah memperkuat hubungan sosial. Meningkatkan empati, dan banyak lagi. Jadi luar biasa. Jadi ketika ini keluar ini, kita mempengaruhi orang lain. Gitu. Nah, hal yang menariknya adalah begini. Dari keempat hormon stres tadi, kortisol, adrenalin, noradrenalin, oksitosin, ini ada mekanisme balancingnya. Jadi ketika hormon stres yang berhubungan dengan individual tadi keluar, adrenalin, kortisol, dan noradrenalin, kemudian jika di badan kita keluar oksitosin, maka dia menegasikan ketiga hormon stres individual itu. Canggih kan? Jadi ketika oksitosin keluar, dia menegasikan. Jadi simbol begini ini biasanya negasi ya. Dia menegasikan
apa yang dibangun oleh 3 hormon sebelumnya. Jadi ibaratnya gini, ketika oksitosin keluar, udah lalu diam aja ya, adrenalin, kortisol, noradrenalin turun dia semua, oksitosinnya naik. Tapi kalau oksitosinnya nggak keluar, maka adrenalin, kortisol, noradrenalin yang naik. Dia akan ambil alih. Canggih. Hormon stres itu dalam short term itu bersifat antiinflamasi. Makanya adrenalin punya manfaat. Short term. Short term itu adrenalin, berarti dalam jangka waktu pendek manfaatnya keren. Kemudian sedikit lebih panjang itu namanya kortisol. Nah, ketika oksitosinnya keluar, 3 hormon itu kemudian ditekan. Sehingga semua diambil alih oleh oksitosin. Nah, pada momen itu terjadi, kita memiliki sesuatu yang disebut dengan stress resilient atau ketahanan stres. Stress resilient. Nah, seperti itu. Seru ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang sebelum latihan napas ini, saat kita menahan napas ini, coba kondisikan dulu sikap meta segala. Karena ada reasonnya. Supaya oksitosinnya keluar. Oksitosin baru keluar ketika kita dalam kondisi stres dulu. Kalau kitanya nggak stres, nggak keluar oksitosinnya. Yang keluar jenisnya berbeda. Gitu. Jadi pengkondisiannya harus benar dulu. Makanya orang kalau latihan napas, kalau nggak dipandu, nggak dijelaskan yang detail, benar setiap step by step-nya, dia mesti keliru. Kalau misalnya nggak ikut kelas ini, mesti keliru. Karena dianggapnya adalah yang penting kuat-kuatan menahan napas. Saya kuat nahan 60 detik, saya kuat 70. Tapi kuatnya itu force gitu ya, ngelawan. Beda dengan pemahaman terhadap hormon stres tadi. Gitu. Jadi kalau benar pemahamannya, kita sedang membangun sesuatu yang baik di dalam badan kita lewat olah napas. Jadi bayangkan saja beberapa molekul antiinflamatori itu keluar semua kan. Nitric oxide bisa keluar, asetilkolin bisa keluar, adrenalin short term bisa keluar, kemudian melatonin bisa keluar, kemudian oksitosin bisa keluar. 5 molekul ini keluar semua. Nanti kita akan cerita lagi molekul yang akan datang tuh, yang sifatnya antiinflamasi juga, karena nanti tekniknya akan ditambah sedikit-sedikit. Nah, seperti itu. Dan ini susah didapat dengan suplemennya. Susah didapat dengan suplemen. Kita nyari belum tentu dapat yang asli dan mahal pula kan, dan ini semua gratis. Kita hanya perlu mengerti bagaimana caranya, bagaimana pengkondisiannya agar itu keluar. Agar molekul-molekul itu bisa keluar. Jadi keliru pengkondisiannya, nggak keluar, dia nggak jadi. Seperti itu. Nah, makanya jadi mesti pas, begitu, mesti pas. Ini tambahan intermezzo ya, biar semangat, Ya, jadi bahwa memang apa yang kita lakukan ini semua ada dasarnya. Kenapa begini dan begitu ada dasarnya. Makanya mereka yang cuma comot nggak ikut kelasnya itu kadang-kadang ya penjelasannya nggak ada dasarnya. Ya nggak apa-apa juga, mungkin karena belum tahu kan. Ya. Kiranya suplemen tentang stres di posting di WA boleh, nanti tak posting suplemen materialnya. Jadi stres bisa bermanfaat, makanya judulnya adalah intermittent stress, stres yang memang pendek-pendek saja. Mas Dadik, posisi saat tidak kuat tahan napas, haruskah kita masih tahan lagi, paksa? Enggak, kan tadi saya bilang, kita mengenali di batas mana kita sudah tidak mampu. Jadi mengenali ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Itu yang kemarin saya ingin jelaskan kan. Kan kita kan berkelimpahan oksigen. Setelah itu nikmat oksigennya mulai dikurangi. Saat kita tahan napas, lama-lama kita menjadi tidak kuat. Lalu ada titik di mana kita betul-betul merasa ini puncaknya saya tidak kuat. Jadi kenali titik itu. Kenali titik itu, lalu melangkah 2-3 langkah ke depan. Mungkin 2-3 detik ya, bukan melangkah dalam arti kita jalan kaki lagi duduk, bukan. Maksudnya tambahkan 2-3 detik setelah mencapai dan mengenali titik tidak kuat itu. Ya 2 detik pasti bisa lah, 2-3 detik pasti bisa. Yang penting progresif. Sikapi saat kita lagi menambahkan 2-3 detik sampai 5 detiknya itu dengan senang gembira. Itu aja, supaya oksitosinnya keluar tuh. Nanti oksitosin yang nahan itu. Oke, seperti itu. Jadi jangan di force, paksa. Tambahkan aja 2-3 detik rasional. Kayaknya masih kuat ya 5 detik. Oke, 5 detik is oke. Setelah itu tarik nafas. Udah. Jangan dipaksakan walaupun detiknya sudah kita atur. Misalnya 45, 60, 75, nanti 90, mungkin 120. Nanti kita target 2 menit. Bisa nggak? Mesti bisa. Coba aja kalau nggak percaya. Mesti bisa. Lama-lama pasti bisa. Oke, seperti itu ya. Pernah maksa malah ngompol. Iya, jangan maksa. Pokoknya kita belajar mengenali diri aja, mengenali batas kemampuan,
mengenali nikmatnya oksigen, mengenali ketidaknyamanan begitu. Lalu belajar mensikapi itu supaya kita mengeluarkan hormon-hormon yang tepat. Gitu. Oke, kita ketemu besok hari ke-7. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.